A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita selalu dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang prima dan semangat yang pantang menyerah dalam menaungi kehidupan ini, sehingga Bapak Ibu sekalian semangat untuk hadir dalam menjalankan sholat subuh berjamaah dan melanjutkan dengan kajian-kajian Ahad pagi hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian selalu sehat, mudah-mudahan rezekinya lancar, baik kepada keluarganya, berlimpah kepada keluarganya, kepada putra-putrinya semuanya. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada seluruh umatnya yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita semuanya, kepada para keluarga kita, anak cucu kita dan zuriat kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya akan menyampaikan sharing saya tentang keluarga Rasulullah, yaitu kisah Abdul Muthalib, kakek Rasulullah SAW, saat menemukan kembali sumur Zamzam. Bapak Ibu sekalian, suku Jurhum, yaitu suku dari Yaman, adalah suku yang pertama yang mendiami Bakkah ya, atau Mekah pada saat ini. Setelah Ibunda Siti Hajar dan putra Ismail menemukan sumur Zamzam, yang selanjutnya Nabi Ibrahim bersama Ismail membangun kembali Baitullah. Menurut Ustadz Nasrullah Jazam dalam bukunya Catatan Pelayan Tamu Allah menyebutkan bahwa setelah ditemukannya sumur Zamzam, maka datanglah suku Jurhum, salah satu kabilah dari Yaman yang saat itu sedang melintas di dekat Bakkah dan melihat adanya beberapa burung yang terbang berputar-putar di suatu lembah gurun pasir. Maka ketua rombongan mereka memerintahkan pengiringnya untuk melihat kalau hal tersebut sebagai pertanda adanya sumber air. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, benar bahwa ada sumber air yang jernih di lembah tersebut dan sudah ditunggui oleh dua orang, yaitu Ibunda Siti Hajar dan Ismail. Maka rombongan pun menghampiri sumber air tersebut dan akhirnya minta izin untuk bisa menetap di sekitar wilayah sumur Zamzam. Maka kota Bakkah pun menjadi semakin ramai karena suku Jumhur yang menetap dan mendiami Bakkah semakin banyak. Bakkah pun menjadi kota tempat untuk berziarah para penganut agama Ibrahim alaihissalam setelah Ka'bah dibangun kembali bersama putranya Nabi Ismail, dan juga menjadi persinggahan para kabilah-kabilah yang berdagang melintasi jalur Bakkah. Nah, sayangnya Bapak Ibu sekalian, selain menjadi tempat berziarah agama yang hanif, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu berkembang pula tradisi jahiliyah dari suku Jumhur yang suka menyembah berhala, sehingga di sekitar Ka'bah pun dibangun banyak sekali berhala. Suku Jurhum mendiami kota Mekah ini sampai abad ketiga Masehi. Pada saat itu kemudian terjadilah perang yang hebat antara suku Jurhum dengan suku Kinanah yang bekerja sama dengan suku Khoja'ah. Dalam peperangan itu suku Jurhum mengalami kekalahan, dan sebelum meninggalkan Mekah, suku Jurhum mengubur atau menutup sumur Zamzam supaya tidak diketahui orang lain, dan mengambil berbagai harta persembahan yang diperuntukkan untuk Ka'bah dan patung-patung berhala yang di dalam Ka'bah sebelum ia lari kembali ke
Yaman. Nah, suku Khuza'ah sendiri akhirnya menguasai kota Mekah selama hampir 300 tahun. Pemimpin suku Khuza'ah yaitu Amru bin Luhai mengajak kaumnya untuk menyembah berhala lagi di Jazirah Arab. Jadi dia mengundang orang-orang di Jazirah Arab untuk membangun berhala di Ka'bah untuk disembah-sembah. Nah, begitulah. Berikutnya, kemudian Makkah akhirnya setelah itu terjadi peperangan juga oleh suku Quraisy, dimenangkan oleh suku Quraisy dari kabilah Kinanah ya. Jadi suku Kinanah akhirnya perang juga dengan suku Khuza'ah tadi ya, kemudian dimenangkan oleh suku Kinanah. Suku Kinanah menurunkan suku Quraisy ya, yang merupakan salah satu dari kabilah Mudor ya, di bawah kepemimpinan Qusay bin Kilab bin Murrah. Qusay bin Kilab bin Murrah inilah yang merupakan kakek keempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, Mudor bin Nisar bin Ma'ad bin Adnan adalah kakek buyut ketujuh ya. Kalau Qusay itu keempat, kemudian di atasnya lagi yaitu kakek buyut ketujuh itu kan namanya Mudor bin Nisar bin Ma'ad bin Adnan. Adalah anak keturunan dari Bani Mudor atau Arab Mudoriyah. Ia merupakan salah satu dari cabang besar bangsa Arab Utara atau Bani Adnan, bersama cabang lainnya yaitu keturunan Rabi'ah bin Nizar. Nah, Mudor adalah anak dari Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ia disebutkan mempunyai 3 saudara yaitu Rabi'ah, Anmar, dan Iyad. Namanya berasal dari kata Madir atau dari dalam bahasa Arab artinya adalah sangat putih. Karena apa? Karena Mudor ini warna kulitnya adalah lebih putih dari yang lainnya, dan dia suka minum susu unta gitu kan ya. Mudor juga mempunyai nama julukan Mudor al-Hamro karena ia memperoleh hadiah atau warisan kubah atau unta yang berwarna merah atau berwarna hamro ya, hamro. Nah, keturunan Mudor inilah terbagi menjadi 2 kabilah besar, yaitu kabilah keturunan Qais bin Ailan bin Mudor yang disebut juga sebagai Bani Qais, serta kabilah keturunan Ilyas bin Mudor yang disebut juga sebagai Bani Kindif ya. Salah satu kabilah keturunan dari keturunan Ilyas bin Mudor ialah Bani Quraisy yang kemudian menjadi suku atau Bani Quraisy menguasai Mekah, yaitu yang menjadi asal-usul dari suku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kabilah Bani Mudor telah menyebar ke kawasan yang sangat luas hingga sampai ke hulu Sungai Tigris dan Sungai Efrat di masa kekuasaan Kekaisaran Sasania, di mana kawasan pemukiman mereka itu yaitu kabilah Bani Mudor itu di bagian barat Al-Jazirah Al-Furotiyah atau bagian Mesopotamia hulu. Jadi di hulu sungai Mesopotamia dinamakan Diyar Mudor. Nah, Sungai Idris itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, adalah sebuah sungai di Mesopotamia ya, yang mengalir dari pegunungan Anatolia di Turki. Jadi sumber airnya adalah dari pegunungan di Turki, kemudian melalui Irak dan bermuara di Teluk Persia ya. Melalui Irak, Syria, Syam gitu ya, bermuara di Teluk Persia, panjangnya sekitar 1900 km bersama-sama dengan Sungai Efrat yang menjadi ciri khas daerah Mesopotamia. Sungai Efrat sendiri atau kita sebut Sungai Eufrat ya, Efrat atau Eufrat adalah sungai yang terpanjang di Asia Barat dan merupakan salah satu sungai terpenting dalam sejarah. Sungai Efrat dan Sungai Tigris adalah 2 sungai yang sangat besar ya, kalau di kita sebutnya apa ya, bengawan lah gitu ya, yang menjadi sebab daerah di sepanjang tepian ini disebut Mesopotamia. Negeri Mesopotamia itu artinya negeri di antara 2 sungai yang sumbernya dari kawasan Turki Timur. Sungai Efrat mengalir juga melintasi Suriah dan Irak sampai akhirnya bersatu dengan Sungai Tigris tadi menjadi Sungai Syaitul Arab dan bermuara ke Teluk
Persia ya. Pulau Persia di ujung Turki. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Qusay bin Kilab lah orang yang pertama kali membangun Darun Nadwah dan menjadikan sebagai forum penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh suku Quraisy. Nah, sebelum wafat, Qusay bin Kilab membagi tugas kepada anak-anaknya terkait urusan-urusan di Tanah Haram, mulai dari tugas memberi minum atau sikoya kepada jamaah haji, atau memberi makan atau rufodah kepada jamaah haji, dan kepemimpinan akhirnya diberikan kepada Abdul Manaf bin Zurrah. Abdul Manaf bin Zurrah itu kakeknya Rasulullah yang ketiga gitu kan, yang ketiga. Nah, setelah Abdul Manaf wafat, kepemimpinan suku Quraisy diserahkan kepada Hashim bin Abdul Manaf. Ya. Setelah Hashim meninggal, kepemimpinan dan tugas sikoyah dan rufadah diberikan kepada Abdul Muthalib bin Hashim. Abdul Muthalib bin Hashim adalah kakek langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Abdul Muthalib inilah orang yang pertama kali menggali sumur Zam-Zam setelah sebelumnya dipendam atau ditutup kembali oleh suku Jurhum pada saat peperangannya. Sampai sekarang sejak ditemukan 5.000 tahun lalu sumur Zam-Zam itu ditemukan, ternyata tidak pernah kering meskipun jutaan jamaah haji dan umroh selalu membawa pulang air Zam-Zam ke tanah air mereka masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam peperangan di Mekah itu sebelum pulang ke negeri asalnya Yaman, suku Jurhum kan menimbun sumur Zam-Zam agar jejaknya tidak diketahui oleh siapapun. Sehingga bertahun-tahun sejak penimbunan itu sumur Zam-Zam sudah tidak tampak lagi jejaknya berada di mana gitu kan ya. Betul-betul rata dengan tanah. Nah, setelah Muthalib wafat di daerah Ratman di Yaman, yaitu Saibah atau Abdul Muthalib, jadi kakek Rasulullah SAW ini kemudian menggantikan posisi pamannya di Mekah sebagai pengurus Ka'bah dan menjamu jamaah haji serta para peziarah. Nah, Abdul Muthalib Bapak Ibu sekalian adalah sosok yang amat dermawan sampai-sampai memiliki kebiasaan menabur ramuan roti di atas bukit agar dimakan kawanan burung. Karena itu dia dijuluki Al-Faidah, orang yang amat dermawan. Dia bahkan memiliki kedudukan yang lebih mulia dibanding para pendahulunya, sehingga orang-orang Quraisy sangat menghormatinya, yaitu karena kedermawanannya, karena baik budinya, yaitu berbudi luhur, dan sangat penyabar. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada suatu saat pada musim kering di mana sumur-sumur di Mekah mengalami kekeringan. Nah, ini tentu membuat Abdul Muthalib mengalami kesulitan dalam mengemban amanah menyediakan minum bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji atau ziarah ke Baitullah. Nah, untuk bisa memperoleh air, Abdul Muthalib bersama keluarganya itu harus pergi keluar Mekah mencari sumur. Satu-satunya sumur yang ada di Mekah pada saat itu ada hanya sumur Zam-Zam yang tadi kan sudah diuruk, ditimbun oleh suku Jurhum sehingga tidak ketahuan ada di mana, bahkan jejaknya sudah hilang sama sekali ya. Sudah begitu, saat itu baru ini Abdul Muthalib kan baru memiliki seorang anak yang bisa membantunya, yaitu Haris. Nah, Bapak Ibu sekalian, menurut Ustadz Muhammad Abu Subhah dalam bukunya Al-Sirah Al-Nabawiyah fi Dawi Al-Quran wa Al-Sunnah dan Ibnu Hisam dalam bukunya Asyirah An-Nabawiyah disebutkan isyarat penggalian sumur Zam-Zam bersama doa-doa Abdul Muthalib agar diberi kemudahan dalam mengemban amanah mulia sebagai penjamu jamaah haji akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan bahwa suatu kali saat Abdul Muthalib tidur di atas hijir Ismail, ya, datang seseorang dalam mimpinya dan berkata, "Galilah Thaibah." Iya, katanya. Kemudian Abdul Muthalib bertanya, "Apa itu Thaibah?"
Namun orang itu kemudian menghilang begitu saja. Kemudian malam berikutnya Abdul Muthalib tidur lagi di tempat yang sama, dan orang yang kemarin mendatanginya lagi dan kemudian berkata, "Galilah Barroh," katanya. Dia berseru. Kemudian Abdul Muthalib bertanya lagi, "Apa itu Barroh?" tanya Abdul Muthalib. Orang itu pun kemudian menghilang seperti malam sebelumnya. Nah, pada malam ketiga Abdul Muthalib penasaran dan tidur di tempat yang sama, dan orang itu mendatangi dalam mimpinya lagi. "Galilah Al-Madnunah," katanya. "Apa itu Al-Madnunah?" tanya Abdul Muthalib semakin penasaran. Nah, maka pada hari keempat, Bapak Ibu sekalian ya, hari 4 hari berturut-turut Abdul Muthalib tidur di tempat yang sama, yaitu di Hijr Ismail. Kemudian orang itu mendatangi lagi dalam mimpinya dan berkata, "Galilah Zamzam," katanya. Abdul Muthalib bertanya lagi, "Apa itu Zamzam?" Nah, orang yang mendatanginya dalam mimpinya kemudian menjelaskan, Zamzam adalah air yang tidak pernah habis, melimpah ruah, dan akan menjadi air minum bagi jamaah haji yang agung itu. Posisinya berada di antara kotoran dan darah di sekitar gagak-gagak bersayap putih berterbangan dan di dekat sarang semut. Jelas orang tersebut di dalam mimpinya Abdul Muthalib. Maka Bapak Ibu sekalian, keesokan harinya Abdul Muthalib segera menuju ke tempat yang ia pahami lewat isyarat mimpi tersebut. Dengan membawa cangkul dan mengajak putranya Haris, ia pergi ke tempat yang ternyata persis sekali dengan apa yang disampaikan orang dalam mimpinya, yaitu tempat tersebut berada di antara dua berhala, yaitu berhala Isyaf dan berhala Nailah. Tempat ini biasanya digunakan oleh orang-orang Quraisy untuk menyembelih hewan kurban. Di dekatnya ternyata di situ ada sarang semut dan sekawanan burung gagak yang sedang mematuk-matuk tanah. Melihat hal tersebut, Abdul Muthalib dan putranya tampak serius menggali. Orang-orang Quraisy yang penasaran menghampirinya. Mengetahui tempat yang digali oleh Abdul Muthalib tempat yang sakral karena sebagai tempat penyembelihan kurban, maka orang-orang Quraisy mencoba menghentikannya. Abdul Muthalib dan anaknya tidak peduli, dia menggubris respon mereka dan tetap dengan pendiriannya terus menggali. Ya, Abdul Muthalib menggali, sementara anaknya Haris berjaga-jaga, barangkali ada orang Quraisy yang jahat melakukan tindakan untuk mencegahnya. Namun tidak lama setelah penggalian, Abdul Muthalib yakin karena dia melihat jejak sumur Zamzam, ya. Dia yakin melihat jejak sumur Zamzam. Ia menemukan harta korun yang dulu dikubur kabilah Jurhum berupa 2 patung rusa emas, ya. Kemudian pedang dari Qol'ah dan baju besi yang selanjutnya ia pajang di pintu Ka'bah. Selanjutnya sumber air Zamzam pun ditemukan. Nah, itulah begitu kira-kira ya ceritanya. Singkat kisah, Bapak Ibu sekalian, sejak saat itu Abdul Muthalib tidak lagi mengalami kesulitan untuk menjamu jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru negeri, juga para peziarah ke Ka'bah. Bahkan karena air Zamzam memiliki nilai komersial yang sangat tinggi, ia juga menjualnya dan membelikan kismis sebagai suguhan tambahan kepada para jamaah. Kadang juga membeli susu dan madu untuk dicampurkan dengan kesegaran air Zamzam. Wallahu alam. Demikian Bapak Ibu sekalian, kisah penggalian dan penemuan kembali sumur Zamzam oleh kakek Rasulullah SAW, Abdul Muthalib. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan karena kefakiran ilmu saya mohon dimaafkan dan mohon sarannya yang hikmah untuk kenyaman bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.